Ush. Ush. Se. Yeah. Udah lihat gaya jalan saya belum? Hah? Udah lihat gaya jalan saya belum? Oke, keren, Bar. Ini Siapa? baju rancangan anggaran belanja daerah yang belum disetujui. Nih baju rancangan saya sendiri nih, Ce. Nah, keren kan? Hebat lah. Ntar ikut nih, jalan mas saya, rancangan busana. Nanti kita ada job untuk peragaan baju muslim. Wah. Mau nggak? Boleh, boleh. Mau. Ya? Lu latihan jalan dulu di sini. Mau? Ya elah. Gimana mau jalan, kaki aja nggak punya saya, Bar. Yang ini dong muter-muter kayak gini nih. Guling-guling Kamu aja. ngapain sih? Maaf teh. Hah? Lagi latihan teh. Latihan apa? Kok ngajak-ngajak Mice jalan-jalan? Emang Mice bisa jalan? Bisa jalan dia kalau Gitu? Seret diseret ya. Gak doang mau bisa, latihan Bang. ini. Dalam rangka apa? Peragawati. Mau alih profesi teh di sini juga duduknya di samping terus teh. Emang tapi Tabrakan jalannya udah bagus tuh Akbar. Udah kayak model. Tampangnya tapi belum tampangnya. Enak Coba aja, coba jalan. Nih ya, Ya. minggir dong. Masya Allah, ngusir. Masya Allah. Orang mau jalan nih minggir. Wi, sebelah sini, Wi, Minggir kasihan, dong, Wi. saya Iya, tabrak iya. nih nanti Iya, ya. coba. Ini peragaan kamu tahu nggak apa? apa sih ini? Ini Kayak perusahaan OKB, Apa tuh? abis dapat duit kreditan. Ini memang belajar ini peragawati gitu. Emang boleh kata Uwi gitu, laki-laki Di gitu, dalam peraga-peragain gitu, gayanya iya. gitu-gitu. Dalam Islam itu jalan saja diatur. Pertama itu ada paling enggak ada 16 aturan dalam jalan. Satu, berjalan itu harus sesuai dengan lebar tubuhnya. Nah, itu jalannya Rasulullah. Jadi jangan orangnya sekian, jangan membuat jalan lebih lebar, nanti akan jelek banget ya, gitu. Ya, kedua pandangannya. Pandangan orang berjalan tidak boleh mendongak. Datar atau kayak mencari puntung rokok. Jadi ke bawah. Jangan jalan sambil gini. Nah, itu kesombongan. Itu nanti diatur dalam surat Maryam ayat 19. Kamu sederhanalah dalam berjalan dan dalam bicara. Apa yang barusan disampaikan oleh Uwi ya, bahwa cara berjalan itu ada tata caranya, lalu kemudian berpakaian juga ada keharusannya, ada tata tertibnya seperti apa. Nah, tamu kita pada hari ini yang akan saya hadirkan untuk Anda bukan tamu sembarang tamu. Karena beliau ini dulunya juga peragawati, lalu kemudian sekarang terjun di dalam dunia politik. Mau tahu kan siapa? Kita lihat dulu yuk. Piti profilnya berikut ini. Oki Asokawati, lahir di Jakarta 6 Maret 1961, adalah peragawati, model, bintang iklan, pembawa acara televisi, pemain sinetron, dan politikus Indonesia yang juga mendirikan sekolah modeling. Meski sudah meninggalkan dunia model dan terjun sebagai anggota DPR, serta terpilih kembali sebagai anggota salah satu partai, membuat model senior Oki Asokawati tentu bangga. Rasa bangganya dia tunjukkan dengan bergaya di depan gedung Wakil Rakyat Terhormat di kawasan Senayan, Jakarta. Penampilan model senior Oki Asokawati tetap modis. Instingnya sebagai model tetap membara meski di pundaknya mengemban tugas berat sebagai wakil rakyat. Penampilannya tetap cantik dan stylish meski sudah tidak muda lagi. Iya, udah tahu bukan pemirsa di rumah, dan tentu saja semua yang akan kami berikan untuk Anda, tamu-tamu spesial yang akan menceritakan tentang cerita hati mereka dan kehidupan spiritual mereka, hanya ada di sini di Cerita Hati Spesial Ramadan. Setiap cerita Berkesan di hati. iya. Dan tentu saja hadir di sini nanti tamu akan bercerita hati kepada Anda. Ada juga Uwi, ada juga Akbar dan juga Mice. Dan pemirsa yang hadir di studio juga terima kasih udah hadir di sini. Apa dan siapa kita akan ungkap cerita hatinya seorang Oki Asokawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan, kalau Akbar tadi jalannya gitu beda banget kalau sama aslinya kan. Assalamualaikum Bang.
Oki, terima kasih udah hadir di sini. Mangga sama-sama. silakan. Iya, Nih nanti Iya. teman saya Akbar ini pengen Pengen belajar belajar jadi jalan, peragawan, Mbak Oki. katanya Mbak Oh, Oki. Kita Oke. kalau tamunya ini khusus harus duduk, Pak. Kenapa? Karena kalau berdiri kita capek. Harus ngomongnya gitu kita. Bukan, ngerasa gak pede juga nih. Wih, kelihatannya jadi lebih kecil Iya. gitu ya. Sayangnya abnormal kok. Oh gitu ya. Ini betul-betul pejabat tinggi. Iya. Cantik nggak Bu? Cantik. Kalau ngelihat gini kayaknya kita pengennya badannya jadi begini terus ya Bu ya. Udah tinggi, langsing, pinter, cantik. Masya Allah. Seorang Oki Asokawati yang dulu mengawali karirnya sebagai salah satu pemenang gadis bergaun malam terbaik ya. Di salah satu pemilihan majalah remaja ya tahun 78. Tahun 78, betul. Udah lahir belum tuh? Saya 5 tahun. Saya berarti 2 tahun. Ngarep. 2 tahun setelah lulus SD maksudnya. Nah, Mbak Oki waktu itu memang keinginan bercita-cita ingin terjun di dunia entertainment, khususnya di dalam dunia peragawati gitu ya, di depan layar, atau cita-cita sebetulnya tuh awalnya dulu seperti apa sih Mbak? Iya, jadi waktu saya masih SD, SMP gitu, saya bercita-cita ingin jadi penyanyi saat itu. Penyanyi. Karena idola saya adalah Emilia Contessa. Jadi Mbak Emil itu tokoh identifikasi saya banget. Saya pengen kayak Mbak Emil pokoknya Iya. gitu. Kemudian saya coba ikut pemilihan Children Pop Singer, tapi pas saya ikut udah tutup pendaftarannya, jadi nggak jadi. Kemudian saya beranjak SMA, majalah remaja itu lagi top-topnya gitu Ya. ya. Semua remaja pokoknya tampil di situ. Ya. Dan sebagai seorang remaja putih, saya pengen juga tampil di situ. Ya. Terus gimana caranya ya bisa tampil di situ? Maka kemudian saya ikut pemilihan putih remaja yang saat itu diadakan oleh majalah itu dan menang sebagai putih remaja berpenampilan malam terbaik. Lalu kemudian Mbak Oki? Iya, jadi saat saya ikut pemilihan putih remaja itu, impian saya waktu itu nggak jadi model, tapi saya pengen jadi orang terkenal aja pokoknya. Dan saya melihat melalui majalah itulah saya bisa menjadi orang terkenal. Ya udah sejak itu setelah menang itu mulai difoto-foto di majalah gadis dan seterusnya lah sampai sekarang. Dunia model, pengen tampil di dalam sebuah majalah, lalu kemudian dalam dunia entertainment lah gitu, terus menjadi peragawati. Lalu kemudian sempat juga terjun di dalam dunia jurnalis, menjadi Iya. seorang redaktur ya. Iya, iya. Apa yang kemudian membuat Mbak Oki menjadi tertarik dalam dunia jurnalis? Oke, jadi Teh Desi dan Pak Ustadz, kalau saya boleh katakan, ketika seseorang itu sudah masuk dalam dunia modeling, itu buat saya melihat sebagai dia masuk ke dalam suatu ruangan di mana dalam ruangan itu sudah tersedia buffet segala profesi setelah dia selesai dengan dunia modelnya. Saya melihatnya seperti itu. Dan ketika saya masuk dalam dunia modeling, maka setelah saya tidak aktif lagi menjadi model, banyak gitu tawaran-tawaran, main sinetron, kemudian menjadi redaktur majalah, dan ya itulah salah satu akibat dari dunia modeling ini, ditarik menjadi redaktur pelaksana, juga redaktur khusus di majalah Matra dan majalah Sarinah. Kenapa saya mau? Karena saya melihat ini sesuatu tantangan, berdiskusi ataupun mewawancarai orang-orang yang menurut saya orang pribadi-pribadi yang hebat. Saya ingin belajar dari mereka, makanya kemudian saya ikut. Saat itu yang menjadi mentor saya adalah Andi Noya dan juga Kemala Atmojo gitu. Masya Allah. Tapi saat itu double profesi apa tetap jurnalis tapi masih jadi modeling juga? Iya, untuk profesi modelnya sudah berkurang Udah jauh berkurang. gitu. Iya. Iya, nanti kita akan ungkap lagi cerita hatinya Mbak Oki Asokawati. Tetaplah bersama kami di sini di Cerita Hati Spesial Ramadan, karena setiap cerita Berkesan di hati.